Ya, silakan duduk. Baik, sudah hadir semua ya. Baik. Kita mulai, Pak Jaksa, penasihat hukum, advokat ya, terdakwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skos dicabut, sidang dilanjutkan. Ya, sesuai skos tadi malam. Giliran advokat dari tim penasihat dari tim advokat terdakwa Pak Agus dan kawan-kawan. Iya. Waktunya 1,5 jam. Oke. Jadi nanti jam 6 kita sudah selesai. Oke. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Oke, terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan atas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 98 dan perkara pidana nomor 103 TPK Pitsus PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nota pembelaan ini kami beri judul Korban Loyalitas. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 98 dan 103. Dengan hormat, untuk dan atas nama terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita semua tiba pada agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan nota pembelaan dari terdakwa dan tim advokatnya. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang selama ini telah menjalankan tugas mulianya memimpin persidangan demi persidangan dalam perkara akuo sampai pembacaan putusan nantinya. Maaf sebentar, saya potong dulu. Ini berarti kan Pak Sani dengan Dua-duanya, kami gabung. Dua-duanya berarti 1 jam ya? 1,5. Iya, satu kan dengan bertiga, Oke, satu oke, jam. oke. Setengahnya kan 30 Oke. menit kemarin. Ya, Yang Mulia. Oke ya silakan. Ya. Kami percaya Majelis Hakim di sini bukan hanya sebagai perwakilan negara dalam memberi keadilan, tapi juga sebagai wakil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran bagi umat manusia dan para pencari keadilan yang dalam perkara ini adalah terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono. Sidang Yang Mulia, sebagaimana yang telah kita dengar dalam sidang pembacaan tuntutan hari Jumat yang lalu, 14 tahun penjara, demikianlah lamanya penuntut umum menghendaki terdakwa mendekam di dalam penjara. Mengutip bagian paling atas halaman pertama surat tuntutan, penuntut umum dengan tegas dan gagah mengawali surat tuntutannya dengan kata-kata untuk keadilan. Pertanyaan kami, apakah saudara penuntut umum benar-benar merasa sudah mewakili atau bertindak berdasarkan keadilan dengan tuntutan 14 tahun penjara kepada terdakwa? Apakah 14 tahun penjara itu mencerminkan keadilan apabila dibandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan di dalam persidangan? Majelis Hakim yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebagaimana kami bacakan di awal tadi, kami memberi judul atas nota pembelaan ini dengan judul Korban Loyalitas. Alasan kami memilih judul ini adalah karena perkara yang menimpa terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono sungguh mencerminkan ironi dan tragedi. Ketika seorang karyawan yang bekerja dengan penuh loyalitas, dilandasi itikat baik, serta rasa tanggung jawab yang tinggi, justru harus dihadapkan pada tuduhan pidana atas pelaksanaan tugas jabatannya. Ironi tersebut menjadi semakin nyata karena seluruh pengabdian para terdakwa dilakukan untuk kepentingan perusahaan yang notabene merupakan badan usaha milik negara, yaitu PT Pertamina Persero dan PT Kilang Pertamina Internasional, yang secara bersama-sama akan selanjutnya disebut perusahaan yang memikul mandat strategis dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan sektor energi nasional. Namun demikian, terdakwa justru dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keliru dan tanpa dasar hukum dinarasikan oleh penuntut umum sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tuduhan yang dibangun lebih karena ketidakmampuan penuntut umum untuk memahami secara utuh proses bisnis, mekanisme internal perusahaan, serta tujuan kebijakan yang diambil. Padahal sejak awal hingga akhirnya terbukti dalam proses persidangan perkara ini, seluruh tindakan yang dipermasalahkan oleh penuntut umum, semuanya terbukti dilakukan dengan tujuan yang sepenuhnya sah dan berorientasi pada kepentingan perusahaan, yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, mencegah dan memitigasi potensi kerugian perusahaan, serta mewujudkan efisiensi dan penghematan, bahkan terbukti telah memberikan manfaat langsung berupa penyelamatan keuangan negara. Fakta-fakta mengenai bagaimana perbuatan yang dituduhkan oleh penuntut umum sebagai perbuatan melawan hukum, namun dalam persidangan justru terbukti dan tidak terbantahkan sebagai tindakan atau keputusan yang menguntungkan perusahaan dan bahkan menyelamatkan keuangan negara adalah: 1. Tindakan mengusulkan dan melakukan penjualan ekspor ekses minyak mentah Banyu Urip. Terbukti A. Mencegah perusahaan dari potensi kerugian
berupa biaya floating storage sebesar 1,5 USD per barel per bulan yang secara kumulatif dapat mencapai sebesar 5.400.000 dolar Amerika. B. Menyelamatkan keuangan negara sebesar 1.568.510 dolar dan 70 sen Amerika atau setara dengan 22 miliar rupiah sebagaimana dinyatakan oleh KPK RI melalui surat pimpinan KPK RI nomor B561 2021. C. Telah menghasilkan penerimaan negara sebesar 604.952.400 dolar dan 60 sen Amerika yang seluruh hasil penjualannya telah disetorkan sepenuhnya ke rekening negara dan tidak pernah masuk ke rekening PT KPI. 2. Tidak tercapai kesepakatan atas 7 penawaran K3S terbukti mencegah perusahaan dari kerugian yang berpotensi timbul akibat pembelian minyak mentah yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kemampuan pengolahan kilang yang berisiko menimbulkan gangguan operasional, risiko keselamatan, serta risiko dihasilkannya produk off-spec dalam proses pengolahan. 3. Tindakan market sounding, klarifikasi, dan negosiasi yang dilakukan oleh personil fungsi crude oil procurement atau fungsi crude oil trading. Selanjutnya, secara umum dalam nota pembelaan ini akan disebut fungsi pengadaan dengan mitra usaha pada saat pengadaan minyak mentah impor terbukti menghasilkan penghematan, saving, pembelian minyak mentah setidaknya sebesar 2.360.500 dolar Amerika. 4. Perubahan status skema pengangkutan minyak mentah Escravos ALD 3-4 Januari 2023 dari penggunaan kapal Susmax menjadi skema Kolot menggunakan kapal VLCC Olympic Luna secara nyata memberikan efisiensi freight cost bagi PT KPI sebesar 4.340.000 US dollar. 5. Realisasi pengangkutan kargo minyak mentah impor dengan berbasis tabel tarif sebagaimana disepakati oleh PT KPI dan PT PIS yang diantaranya telah menggunakan kapal Jenggala Nasim telah menghasilkan efisiensi biaya cost saving bagi PT Kilang Pertamina Internasional sebesar 3.947.000 US dollar. 6. Tindakan improvement dan negosiasi alfa pembelian minyak mentah impor dan domestik yang dilakukan oleh personil pengadaan secara rata-rata menghasilkan penurunan alfa dibandingkan dengan initial offer yakni sebesar USD 2 barrel pada tahun 2020 sebesar USD 0,44 per barrel pada tahun 2021 yang secara objektif telah menguntungkan perusahaan berupa penghematan biaya pembelian minyak mentah. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa seluruh fakta objektif tersebut justru diputarbalikkan oleh penuntut umum dengan membangun narasi seolah-olah tindakan-tindakannya secara nyata telah memberikan manfaat finansial bagi perusahaan dan bahkan menyelamatkan keuangan negara tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan bahkan lebih tidak masuk akal lagi merugikan perekonomian negara dengan angka yang bombastis. Melihat para fakta di atas, kemudian membandingkannya dengan surat dakwaan penuntut umum. Dengan segala hormat kepada penuntut umum, kami merasa bahwa perkara yang menimpa terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono ini mencerminkan titik terendah yang dapat terjadi dalam suatu proses penegakan hukum, yaitu ketika kebijakan dan pelaksanaan peraturan perusahaan, bahkan peraturan perundang-undangan diperlakukan sebagai tindak pidana, dan ketika seorang profesional yang bekerja dengan penuh loyalitas, tanggung jawab serta itikat baik justru dikriminalisasi tanpa pembuktian yang sah di persidangan. Dakwaan dibangun bukan di atas pembuktian yang sah, melainkan pada rangkaian kecurigaan yang dipaksakan menjadi kesimpulan hukum. Sejak semula, penuntut umum tidak berangkat dari fakta, tapi dari praduga yang kemudian dicari pembenarannya. Lebih jauh, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal perusahaan dipelintir atau setidak-tidaknya tidak ditafsirkan dan dipahami secara utuh dan proporsional pengertiannya, semata-mata agar selaras dengan narasi dakwaan. Norma hukum yang harusnya dibaca sebagai suatu kesatuan justru dipisahkan dari tujuan dan asas yang melandasinya, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang tidak mencerminkan makna dan tujuan yang sebenarnya dari ketentuan tersebut. Contoh konkret dari hal ini adalah bagaimana penuntut umum berusaha untuk menggiring persidangan bahwa Permen SDM nomor 42 tahun 2018
dan Permen ESDM nomor 18 tahun 2021 mewajibkan Pertamina untuk mengambil seluruh minyak mentah yang ditawarkan oleh K3S. Padahal berdasarkan maksud dan tujuan pembentukan kedua peraturan tersebut, sebagaimana telah terungkap di persidangan, norma yang diatur dalam kedua peraturan Menteri SDM itu semata-mata mengatur mengenai kewajiban K3S untuk terlebih dahulu menawarkan minyak mentahnya kepada Pertamina. Pengaturan mekanisme dan jangka waktu negosiasi dengan tetap menempatkan hubungan hukum para pihak dalam kerangka kewajiban bisnis, sehingga Pertamina tetap memiliki kewenangan untuk menyatakan tidak sepakat apabila penawaran tersebut tidak memenuhi pertimbangan keekonomian, teknis kilang maupun persyaratan komersial yang wajar. Akibat pendekatan yang demikian, menurut hemat kami, perkara ini sejak awal tidak diarahkan untuk mencari kebenaran material, melainkan untuk membenarkan kecurigaan. Sepanjang persidangan, satu hal menjadi semakin jelas, yaitu bahwa tidak ada pelanggaran prosedur yang terungkap, tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dapat dibuktikan, dan yang terpenting, tidak ada keuntungan pribadi yang didakwakan maupun yang terbukti diterima oleh para terdakwa. Bahkan tidak ada satu saksi atau alat bukti apapun yang mampu membuktikan secara terang dan jelas adanya niat jahat atau kesengajaan untuk melawan hukum dari para terdakwa. Sebaliknya, fakta-fakta yang muncul di persidangan justru menunjukkan bahwa seluruh tindakan para terdakwa dilakukan dalam kerangka peraturan perusahaan yang berlaku. Setiap langkah diambil melalui mekanisme yang telah ditetapkan, melibatkan berbagai fungsi-fungsi terkait sebagai bentuk pelaksanaan segregation of duty, pemisahan tugas dan tanggung jawab, yang memang diperlakukan secara ketat di Pertamina termasuk di PT Kilang Pertamina Internasional, serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan jabatan. Dengan demikian, yang dipermasalahkan oleh penuntut umum sejatinya bukanlah pelanggaran hukum, melainkan kebijakan dan pelaksanaan keputusan itu sendiri. Inilah yang menjadi kesalahan mendasar penuntut umum, yaitu pada upaya penuntut umum untuk mempidanakan atau lebih tepatnya mengkriminalisasi keputusan bisnis. Risiko yang secara natural melekat pada setiap kebijakan perusahaan diperlakukan seolah-olah merupakan kejahatan. Cara berpikir ini bertentangan langsung dengan prinsip business judgment rule yang seharusnya melindungi pengambil keputusan yang bertindak dengan itikat baik dalam batas kewenangan yang sah, bertindak dengan penuh kehati-hatian dan tanpa adanya benturan kepentingan. Terkait dengan adanya prinsip business judgment rule, perlu kami tegaskan bahwa sesungguhnya pembelaan ini tidak mendasarkan pada prinsip tersebut untuk membenarkan tindakan terdakwa Sandi Dinar dan terdakwa Agus Purwono. Karena pada hakikatnya, prinsip business judgment rule hanya relevan untuk diterapkan dalam keadaan di mana suatu keputusan bisnis berakibat pada terjadinya kerugian perusahaan. Di mana dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh perusahaan, terlebih lagi kerugian terhadap keuangan negara. Sidang yang mulia, dalam perkara ini, selain dari sisi penegakan hukum, titik nadir juga dirasakan secara nyata dalam kehidupan pribadi kedua terdakwa. Sebelum perkara Akuo bergulir, keduanya merupakan profesional yang menjalankan tugasnya dalam struktur organisasi dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik, bekerja berdasarkan kewenangan yang sah, serta mematuhi peraturan perusahaan, dengan tujuan utama memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi PT Pertamina maupun PT Kilang Pertamina Internasional sebagai tempat mereka mengabdi. Sebagai bagian dari badan usaha milik negara, setiap tugas dan keputusan dilaksanakan oleh terdakwa selalu diarahkan bukan hanya untuk mendukung kepentingan perusahaan, tetapi pada hakikatnya juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Seluruh pengabdian tersebut selama ini dilakukan oleh para terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan pribadi dan tanpa niat untuk melanggar hukum. Namun justru berujung pada situasi paling berat dalam hidup mereka, ketika tanggung jawab dan loyalitas profesional yang dijalankannya dengan penuh itikat baik berubah menjadi tuduhan pidana yang telah mencoreng kehormatan pribadi serta keluarganya. Dalam waktu singkat, seluruh kehidupan profesional tersebut runtuh. Seseorang yang sedang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun tercoreng. Mereka dipertontonkan di hadapan publik Indonesia seolah-olah mereka adalah koruptor besar. Padahal sepanjang persidangan tidak satupun tuduhan tersebut terbukti. Dalam keadaan demikian, sudah seharusnya proses peradilan menjadi ruang bagi pemulihan kehormatan dan nama baik para terdakwa. Persidangan seharusnya berfungsi sebagai forum objektif untuk menempatkan kembali fakta pada proporsinya, serta memisahkan antara kecurigaan dan kebenaran. Belum lama ini, publik menyaksikan adanya sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, namun justru menimbulkan keraguan luas di tengah masyarakat terhadap keadilan dan ketepatan penerapan hukumnya.
sehingga pada akhirnya Presiden memberikan amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi kepada beberapa terdakwa dan terpidana tersebut, antara lain Thomas Lembong dan Ira Puspadewi, yang disambut positif oleh publik. Fenomena tersebut tidak dapat dimaknai sebagai berkembangnya sikap anti terhadap pemberantasan korupsi di masyarakat, melainkan sebagai ekspresi kegelisahan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang dalam perkara-perkara tertentu dinilai tidak lagi menempatkan fakta, unsur kesalahan, dan perbuatan konkret terdakwa secara jernih dan proporsional. Dalam kondisi demikian, beralasan bagi kami kiranya untuk memohon agar majelis hakim dalam memeriksa, menilai, dan mengadili perkara quo dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh cermat, objektif, dan berhati-hati, sehingga tidak mengulangi pada putusan yang pada akhirnya dikoreksi melalui amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Kami sangat mengharapkan majelis hakim yang mulia dapat melakukan penilaian dengan seksama terhadap ada tidaknya perbuatan melawan hukum dan kesalahan pribadi masing-masing terdakwa, serta tidak semata-mata mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada narasi penuntut umum, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Majelis hakim yang kami hormati, sidang yang mulia. Nota pembelaan ini tidak disusun untuk membela kesalahan, karena kesalahan itu tidak pernah ada. Justru sebaliknya, nota pembelaan ini disusun untuk menunjukkan bahwa perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan peraturan perusahaan yang sah, serta akibat langsung dari pengabaian prinsip business judgment rule. Melalui nota pembelaan ini, terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono tidak meminta perlakuan istimewa, apalagi belas kasihan. Keduanya tidak bermaksud berlindung di balik prinsip business judgment rule sebagai alasan pembenar. Sebaliknya, nota pembelaan ini diajukan untuk menuntut agar hukum diterapkan secara benar dan proporsional sesuai dengan norma dan asas hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan asumsi atau tekanan opini publik, serta keadilan yang secara tegas membedakan antara kesalahan pidana yang nyata dengan resiko kebijakan yang sah dalam pengelolaan perusahaan. Besar harapan kami agar melalui persidangan ini dan putusan yang mulia majelis hakim nantinya dapat menjadi titik balik, titik di mana hukum berhenti menghukum kebijakan dan mulai melindungi orang-orang yang bekerja dengan loyalitas dan itikat baik di dalamnya. Majelis hakim yang kami hormati, sidang yang mulia, berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas dan tegas bahwa penilaian terhadap perkara akuo tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut sebagian besar diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sendiri, terutama melalui keterangan para saksi yang dihadirkan di bawah sumpah. Ironisnya, justru dari keterangan saksi-saksi inilah menjadi jelas bahwa seluruh dakwaan penuntut umum tidak memperoleh dukungan pembuktian yang memadai. Keterangan para saksi menunjukkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan hasil dari proses bisnis yang selalu melibatkan berbagai fungsi, bukan hanya di PT KPI, melainkan juga di PT Pertanian Persero sebagai holding atau induk perusahaan PT KPI. Bahkan pihak eksternal, yaitu antara lain SKK Migas, Kementerian SDM dan K3S, disetujui secara kolektif kolegial dan berjenjang, serta didasarkan pada peraturan perusahaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketegasan dari fakta ini dapat didengar dan dilihat dengan jelas dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sendiri, yaitu saksi Basuki Cahayapurnama, Komisaris PT Pertamina Persero periode 2019-2024, yang dalam persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa seluruh keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan, impor, pengangkutan, serta optimalisasi minyak mentah dan BBM, tidak pernah merupakan keputusan perorangan, melainkan diambil melalui mekanisme rapat berbasis RKAP dan melibatkan struktur berjenjang mulai dari subholding hingga holding PT Pertamina dengan pengawasan Dewan Komisaris serta keterlibatan pihak eksternal sesuai kewenangannya. Saksi juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan dijalankan dalam koridor peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang yang mulia, dalam hukum acara pidana, ketika alat bukti yang diajukan tidak mendukung dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak lagi mempunyai dasar untuk dipertahankan. Penuntut umum tidak dapat menggantikan pembuktian dengan asumsi ataupun menutup kelemahan pembuktian dengan penafsiran sepihak. Fakta persidangan adalah tolok ukur atau batu uji kebenaran yang harus dipegang oleh majelis hakim. Lebih lanjut, dari konstruksi dakwaan dan cara penuntut umum mempertahankan dakwaannya selama persidangan, tampak bahwa perkara ini disusun di atas kekurangpahaman yang fatal atas proses bisnis, tata kelola minyak mentah, dan kerangka regulasi yang mengaturnya.
Kekurangpahaman ini entah disengaja atau benar-benar disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk memahami, telah melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang tidak sejalan dengan fakta operasional maupun norma hukum yang berlaku. Tata kelola minyak mentah bukanlah proses yang sederhana. Ia merupakan kegiatan strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta dijalankan dalam kerangka kebijakan yang kompleks. Namun kompleksitas itu direduksi secara keliru oleh penuntut umum. Pendekatan semacam ini jelas mengabaikan karakter bisnis minyak mentah sebagai suatu komoditas yang sangat kompleks. Kekeliruan ini semakin diperparah oleh cara penuntut umum menjadikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai fondasi utama dakwaan. Oleh karena itu, penting bagi majelis hakim untuk mencermati secara kritis posisi dan kualitas audit BPK dalam perkara ini. Salah satu contoh kualitas audit BPK adalah pada saat persidangan terkait delivery date range, auditor BPK menyimpulkan ada penyimpangan karena melanggar peraturan. Ketika auditor BPK ditunjukkan TKU Pertamina terkait diperbolehkan pelebaran DDR, auditor BPK menyampaikan TKU tersebut bertentangan dengan prinsip dalam Permen BUMN tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu transparansi, karena pelebaran DDR hanya diberikan kepada demut tertentu. Ketika auditor BPK tersebut ditunjukkan tender invitation, bahwa pelebaran DDR sudah disampaikan sejak awal pengadaan kepada seluruh peserta tender, auditor BPK berkelit lagi bahwa ahli pengadaan yang menyatakan itu melanggar hukum. Saat ahli pengadaan diperiksa dan ditunjukkan tender invitation soal pelebaran DDR, ahli pengadaan menyampaikan bahwa itu tidak melanggar selama disampaikan di awal kepada seluruh peserta tender. Dengan demikian, pernyataan ahli auditor dalam persidangan bahwa penyimpangan itu adalah hasil pendapat ahli pengadaan adalah tidak benar, sehingga validitas ini patut diragukan. Demikian juga, tidak sampai di situ saja, hal yang serupa terjadi juga dalam perhitungan auditor BPK terkait ekspor minyak mentah bagian K3S. Berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah diperiksa oleh BPK dan yang telah kami tunjukkan dalam persidangan, penolakan berasal dari K3S, bukan dari Pertamina. Contohnya penawaran kondensat Arun bagian PT Perma Global Energi tahun 2023. Di dalam korespondensi jelas bahwa PT PGE yang menyatakan no deal, tapi auditor BPK tetap berkesimpulan Pertamina lah yang dengan sengaja menolak penawaran K3S. Sungguh miris melihat kualitas auditor BPK dalam kasus ini. Membuat audit serampangan sehingga mengorbankan nasib para terdakwa. Audit ini kami tengarai bukan produk kerja profesional, hanya merupakan produk pesanan dengan kesimpulan yang sudah ditetapkan. Tugas auditor hanya mencari kesalahan dengan segala cara. Kemana logika, kemana akal sehat, kemana hati nurani. Kekeliruan ini, penarikan BPK dalam pembahasan ini bukan dimaksudkan untuk meragukan kewenangan institusional BPK sebagai lembaga negara, melainkan untuk menguji secara objektif metode dan kesimpulan audit yang dijadikan dasar penuntutan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kesimpulan BPK mengenai adanya penyimpangan tidak lahir dari metode audit yang tepat dan tidak berdiri secara mandiri. Dalam persidangan, BPK sendiri telah menerangkan bahwa penilaian mengenai adanya penyimpangan dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan ahli pengadaan. Dengan kata lain, kesimpulan tersebut bukan semata-mata hasil analisis BPK. Namun fakta yang sangat penting justru telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa keterangan ahli pengadaan yang diperiksa di bawah sumpah bertentangan dengan kesimpulan BPK. Ahli pengadaan tersebut menerangkan bahwa proses yang dipermasalahkan tidak menyimpang dari ketentuan pengadaan yang berlaku, bahwa mekanisme yang dijalankan masih berada dalam koridor kebijakan dan kewenangan. Contohnya adalah terkait penggunaan sarana komunikasi seperti WhatsApp untuk membahas proses pengadaan itu dimungkinkan. Kontradiksi antara keterangan BPK dan ahli pengadaan ini tidak dapat diabaikan. Apabila BPK menyimpulkan adanya penyimpangan berdasarkan pandangan ahli pengadaan, namun di persidangan ahli pengadaan justru menyatakan sebaliknya, maka kesimpulan BPK tersebut telah kehilangan legitimasinya. Dari seluruh uraian tersebut menjadi terang bahwa dakwaan penuntut umum tidak hanya lemah secara pembuktian, tapi juga cacat secara konseptual. Dakwaan dibangun di atas kekurangpahaman terhadap proses bisnis, diperkuat oleh audit yang menggunakan metode yang keliru, yang pada akhirnya telah diruntuhkan oleh fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, sidang yang mulia. Sebelum kami menguraikan secara menyeluruh fakta-fakta persidangan, beserta analisis hukumnya pada bagian-bagian selanjutnya dari nota pembelaan ini, perlu terlebih dahulu kami menyampaikan fakta-fakta utama yang telah terungkap di persidangan, yang telah menunjukkan dan membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum lahir dari kekurangpahaman
maupun kekeliruan penuntut umum dalam memahami proses bisnis tata kelola minyak mentah, mekanisme pengambilan keputusan korporasi, serta kerangka peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku, yaitu sebagai berikut. A. Terkait ekspor ekses minyak mentah Banyu Urip periode Januari sampai Juni 2021. 1. Ekspor ekses minyak mentah Banyu Urip periode Januari sampai Juni 2021 merupakan kebijakan korporasi yang sah dan beralasan sebagai kelanjutan langsung dari kebijakan pengelolaan ekses yang diambil oleh Direksi PT Pertamina Persero sejak tahun 2020 akibat penurunan intake kilang pada masa pandemi. 2. Kondisi ekses minyak mentah Banyu Urip adalah kondisi objektif, nyata, dan tidak terbantahkan yang telah diketahui sejak awal tahun 2020 serta telah terlebih dahulu direspons dengan berbagai langkah korporasi yang sah, termasuk peningkatan penyerapan kilang dan permintaan pengurangan lifting kepada SKK Migas. 3. Usulan ekspor minyak mentah Banyu Urip pada semester 1 tahun 2021 didasarkan pada data yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diperoleh melalui forum-forum resmi perencanaan yang melibatkan lintas fungsi di lingkungan PT KPI serta melibatkan PT Pertamina selaku holding dan pihak eksternal yang berwenang, yaitu SKK Migas dan para kontraktor kontrak kerjasama. 4. Permohonan izin penjualan minyak mentah Banyu Urip bukan disiapkan dan dibuatkan oleh terdakwa Sandi Dinar Saifuddin, melainkan disusun melalui mekanisme bottom up dari tim teknis fungsi crude oil procurement yang kemudian direview secara berjenjang oleh asisten manajer crude oil domestic supply, oleh terdakwa Sandi Dinar Saifuddin selaku manajer crude oil procurement, ditandatangani oleh VP Feedstock dan direview oleh Direktur Optimasi Feedstock. 5. Fakta persidangan secara tegas membuktikan adanya proyeksi ekses sebesar 9,4 juta barel pada akhir Desember 2020 serta proyeksi ekses sebesar 1,2 juta barel per bulan sepanjang tahun 2021. Yang seluruhnya bersumber dari forum resmi perencanaan, yaitu RKAP 2021, rapat direksi, rapat optimasi hilir, rapat master program, serta rapat program lifting dan rapat shipping coordination bersama K3S dan SKK Migas. 6. Proses pengajuan usulan ekspor minyak mentah Banyu Urip untuk semester 1 tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan PT KPI pada umumnya dan fungsi pengadaan pada khususnya, serta dilakukan melalui proses berjenjang sesuai kewenangan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai inisiatif maupun tindakan pribadi terdakwa Sandi Dinar Saifuddin. 7. Penjualan ekspor minyak mentah Banyu Urip pada semester 1 tahun 2021 merupakan langkah mitigasi risiko yang rasional dan berbasis data resmi untuk mencegah penumpukan persediaan serta pembengkakan biaya penyimpanan dan operasional. 8. Usulan serta pelaksanaan ekspor minyak mentah Banyu Urip pada semester 1 tahun 2021 telah dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat serta proses verifikasi berlapis sehingga hanya berbasis data yang sah dan terukur, tetapi juga menjamin terjaganya security of supply. 9. Ekspor minyak mentah Banyu Urip telah menghasilkan pemasukan bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu sebesar sekitar 686 juta US dollar dan menyelamatkan keuangan negara sebesar 1.568 juta US dollar. 10. Kebutuhan impor minyak mentah jenis heavy periode Januari sampai Juni 2021 ditetapkan oleh fungsi perencanaan berdasarkan hasil optimasi hilir dan bukan oleh fungsi pengadaan, serta tidak memiliki hubungan kausalitas dengan penjualan ekspor minyak mentah Banyu Urip pada periode yang sama. B. Terkait ketidaksepakatan atas 7 penawaran minyak mentah oleh K3S. Selanjutnya dilanjutkan Yang Mulia. Izin melanjutkan Yang Mulia. Penafsiran penuntut umum mengenai Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 dan Permen SDM Nomor 18 Tahun 2021 bersifat menyesatkan karena mengkonstruksikan seolah-olah terdapat kewajiban hukum bagi Pertamina atau PT Kilang Pertamina Internasional untuk menerima dan menyetujui setiap penawaran minyak mentah dari K3S. 2. Pertamina atau PT KPI telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri SDM untuk memprioritaskan dan menegosiasikan seluruh penawaran minyak mentah dan kondensat bagian K3S yang didakwakan melalui mekanisme evaluasi teknis, evaluasi keekonomian, serta proses negosiasi yang berjenjang dan sesuai dengan kelaziman bisnis. Seluruh penawaran, baik minyak mentah bagian Medco, minyak mentah Ketapang bagian Petronas Karigali Ketapang, kondensat Arun bagian PT Pema Global Energy, maupun minyak mentah Banyu Urip bagian ExxonMobil Cepu Ltd,
telah diproses berdasarkan pedoman internal yang sah, khususnya dengan menjadikan HPS keekonomian sebagai acuan utama, serta dilakukan dalam kerangka hubungan bisnis to bisnis yang setara. Selanjutnya, fakta persidangan secara konsisten membuktikan bahwa tidak tercapainya kesepakatan atau no deal pada setiap penawaran tidak disebabkan oleh adanya penolakan sepihak atau rekayasa oleh Pertamina maupun rekayasa oleh terdakwa Sani Dinar Saifuddin atau terdakwa Agus Purwono, melainkan merupakan konsekuensi objektif dari hasil evaluasi teknis dan keekonomian, perbedaan formula harga yang tidak dapat dievaluasi, serta keputusan bisnis dari masing-masing K3S. Selanjutnya, PT Pertamina atau PT Kilang Pertamina Internasional terbukti telah memprioritaskan penyerapan minyak mentah domestik yang secara objektif tercermin dari persentase no deal yang sangat rendah apabila dibandingkan total lifting minyak mentah nasional. Kemudian 16, tidak terdapat kerugian keuangan negara akibat penjualan minyak mentah bagian K3S kepada pihak lain setelah terjadinya no deal dengan Pertamina, karena berdasarkan ketentuan kontrak kerjasama atau production sharing contract, hak untuk menjual minyak mentah bagian kontraktor secara hukum melekat pada setiap K3S, sehingga penjualan tersebut merupakan pelaksanaan hak kontraktual K3S yang sah dan dibenarkan oleh hukum, bukan perbuatan yang merugikan negara. Bagian C, terkait dengan pengadaan minyak mentah impor. 17, setiap keputusan pengadaan maupun penjualan minyak mentah didahului oleh proses perencanaan yang sah, berjenjang, terdokumentasi dan dapat ditelusuri, yang bersumber dari RKAP, optimasi hilir, dan operasional, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip aggregation of duties, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tata kelola korporasi. 18. Perencanaan kebutuhan minyak mentah secara normatif dan fungsional berada pada fungsi hydrocarbon planning optimization dan fungsi supply planning, serta bukan pada fungsi crude oil supply atau crude oil trading. 19. Strategi pengadaan minyak mentah melalui kombinasi kontrak spot dan term merupakan kebijakan resmi perusahaan yang dirancang untuk menjamin keamanan pasokan, sekaligus menjaga fleksibilitas operasional, mengoptimalkan margin, serta memperoleh harga terbaik sesuai dinamika pasar. 20. PT KPI secara konsisten dan dominan dilakukan melalui kontrak term, yaitu pada kisaran 73% sampai 76%, sementara pengadaan spot hanya berada pada kisaran 24 sampai 27%, dan semata-mata digunakan sebagai pelengkap untuk menjaga fleksibilitas operasi serta mengoptimalkan margin. 21. Pembentukan, penerapan, dan penggunaan Pertamina Market Differential atau PMD dalam penyusunan harga perkiraan sendiri merupakan kebijakan korporasi yang sah, yang diatur secara resmi dalam ketentuan internal perusahaan, serta dilaksanakan oleh fungsi Market Analysis dan Development, dan atau fungsi Market Research and Data Analysis atau MRDA, sebagai fungsi yang berwenang dan independen, dan bukan oleh fungsi pengadaan. 22. Dalil penuntut umum yang mengaitkan PMD dengan upaya mengakomodasi pihak tertentu dan mendakwakannya kepada kedua terdakwa adalah tidak berdasarkan pada fakta dan hukum. Mengingat, ahli BPK secara tegas menyatakan bahwa terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono tidak termasuk pihak yang terlibat dalam penyimpangan terkait PMD, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. 23. Penerapan value-based crude selection sebagai metode evaluasi internal yang tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang merupakan kebijakan yang sah dan sejalan dengan pedoman pengadaan yang berlaku, serta selaras dengan praktik bisnis industri minyak dan gas internasional. 24. Komunikasi melalui WhatsApp antara panitia pelelangan khusus dengan mitra usaha dilakukan dalam koridor ketentuan pedoman pengadaan dan TKO pengadaan minyak mentah atau kondensat impor, telah difinalisasi dan didokumentasikan melalui sarana resmi, dilakukan dalam konteks pembatasan pandemi COVID-19, serta dilakukan secara setara kepada seluruh mitra usaha yang berminat. 25. Penyampaian dan komunikasi persyaratan utama kepada mitra usaha bukan merupakan pembocoran informasi rahasia, karena secara normatif, persyaratan utama tidak diklasifikasikan sebagai informasi rahasia, hanya HPS yang bersifat rahasia, serta seluruh komunikasi tersebut dilakukan dalam koridor yang diperbolehkan oleh pedoman pengadaan, sejalan dengan praktik bisnis pengadaan minyak mentah dan bukan merupakan pelanggaran prinsip dan etika pengadaan. 26. Perubahan date delivery range dan parcel size dalam proses pelelangan impor merupakan mekanisme yang sah, diatur secara resmi dalam STK pengadaan impor, dilakukan untuk memperluas peluang penawaran yang lebih kompetitif
dan bukan merupakan pelanggaran prinsip dan etika pengadaan. 27. Negosiasi harga dalam proses pelelangan impor merupakan mekanisme yang sah dan secara tegas diatur dalam TKO pengadaan minyak mentah kondensat impor sebagai upaya mendapatkan harga terbaik serta bukan merupakan pembocoran HPS maupun bentuk pelanggaran prinsip dan etika pengadaan. 28. Penetapan Sokar Trading Singapura sebagai pemenang lelang crude Azeri kebutuhan November 2022 secara spot meskipun dilakukan setelah melewati batas akhir masa validity merupakan keputusan bisnis yang sah, beralasan dan menguntungkan PT Kilang Pertamina Internasional karena mempertahankan perolehan kargo dengan keekonomian terbaik serta menghindarkan risiko retender yang berpotensi menghasilkan harga lebih tinggi atau bahkan tidak memperoleh kargo yang dibutuhkan dan tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus maupun pelanggaran prinsip dan etika pengadaan. 29. Tidak terdapat peran dan keterlibatan terdakwa dalam pemberian izin kepada Trafigura Pte Ltd untuk mengikuti pelelangan khusus impor minyak mentah pada bulan Agustus 2018, serta dalil penuntut umum yang mengkaitkan hal tersebut dengan keikutsertaan Trafigura Asia Trading Pte Ltd dalam proses pengadaan di PT Kilang Pertamina Internasional adalah tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan hukum. 30. Pertemuan di luar kantor, termasuk makan bersama dan kegiatan golf antara personil Pertamina dengan mitra usaha merupakan praktik komunikasi pasar dan pemeliharaan hubungan bisnis yang dibenarkan oleh ketentuan internal. Dilakukan dalam koridor etika dan pengendalian gratifikasi, tidak digunakan untuk membahas ataupun menentukan proses pengadaan. Serta oleh karenanya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip dan etika pengadaan maupun perbuatan melawan hukum. Bagian D, terkait dengan pengadaan sewa kapal, 31. Penggunaan skema co-loading dalam pengangkutan minyak mentah Escravos accepted loading date tanggal 3 sampai 4 Januari 2023 merupakan langkah inisiatif strategik perusahaan yang sah untuk mencapai efisiensi biaya pengangkutan sesuai dengan proses bisnis yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional. 32. Pengadaan dan penunjukan kapal pengangkut Olympic Luna dalam skema co-loading sepenuhnya merupakan kewenangan PT Pertamina International Shipping yang dilakukan tanpa intervensi maupun keterlibatan para terdakwa. 33. Fakta persidangan telah membuktikan bahwa tidak terdapat kesepakatan keuntungan 12-15% dari nilai sewa kapal VLCC Olympic Luna, serta tidak terdapat pemberian fee sebesar 2-3% kepada saksi Dimas Werhaspati. 34. Penyusunan owner estimate oleh PISPL dilakukan secara independen, profesional, dan prudent berdasarkan market publication serta tanpa adanya intervensi dari maupun oleh para terdakwa. 35. Penentuan mekanisme pengadaan melalui penunjukan langsung oleh PISPL kepada Sahara Energy International Pte Ltd telah dilakukan berdasarkan justifikasi yang sah sesuai dengan pedoman pengadaan dan SOP yang berlaku di PISPL, serta tidak terdapat intervensi, pengaruh, ataupun pengendalian dari pihak manapun juga termasuk oleh para terdakwa. 36. Pencantuman frasa fleksibilitas untuk dapat dipergunakan sebagai angkutan domestik dalam korespondensi antara PT KPI dengan PT PIS merupakan kebijakan operasional yang patut, sah dan sejalan dengan arahan strategis Pertamina Group serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. 37. Tidak terdapat intervensi maupun keterlibatan para terdakwa dalam proses pengadaan sewa kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Proses pengadaan dilaksanakan secara sah oleh PT Pertamina International Shipping dan bukan sekedar formalitas, serta kapal Jenggala Bango tidak dipergunakan untuk pengangkutan minyak mentah PT Kilang Pertamina Internasional, melainkan mengangkut kargo milik PT PPN. 38. Penggunaan kapal Jenggala Nasim dengan skema tabel tarif telah menghasilkan penghematan biaya sebesar $3.947.429 Amerika, sehingga membuktikan tidak terdapat kerugian keuangan negara, melainkan efisiensi biaya pengangkutan bagi PT Kilang Pertamina Internasional. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Untuk bab 2 fakta hukum, bab 3 analisis fakta dianggap dibacakan. Bab 4 analisa yuridis dan tanggapan atas tuntutan penuntut umum. Dakwaan primer unsur setiap orang. Dalam perkara aku, surat dakwaan penuntut umum secara berulang kali mendakwakan keterlibatan para terdakwa dalam berbagai tindakan yang secara faktual dan yuridis berada di luar kewenangan dan jabatan terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi. Kepada diri terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Yang pertama, penuntut umum mendakwa terdakwa Sani Dinar Saifuddin turut serta menolak penawaran minyak mentah Belida Medco
pada periode semester 2 tahun 2020 sampai 2022. Namun fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdakwa Sani Dinar tidak berada pada dalam fungsi pengadaan ataupun fungsi crew trading yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan atas penawaran tersebut, melainkan menjabat sebagai manajer market analysis development dengan perannya terbatas pada penyusunan HPS Alpha atas permintaan fungsi lain. Dengan demikian, dalam posisi tersebut terdakwa Sani Dinar secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan diterima atau ditolaknya suatu penawaran, sehingga pelekatan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut merupakan bentuk error in persona yang nyata. Yang kedua, dalam surat dakwaan, penuntut umum mendalilkan terdakwa Sani Dinar Saifuddin bersama-sama dengan pejabat lain melakukan 215 transaksi impor minyak mentah secara spot secara melawan hukum pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Namun dakwaan tersebut disusun tanpa pemisahan periodisasi jabatan dan tanpa uraian konkret mengenai peran aktual terdakwa dalam setiap transaksi. Padahal berdasarkan uraian penuntut umum sendiri, terdakwa Sani Dinar baru menjabat ataupun baru memiliki kewenangan dalam pengadaan impor minyak mentah pada tanggal 1 Maret 2020 selaku manajer crew trading. Dengan demikian, seluruh transaksi yang terjadi sebelum tanggal tersebut, sebelum 1 Maret 2020, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa Sani Dinar, karena pada saat itu terdakwa belum memiliki kapasitas jabatan maupun kewenangan yang dipersyaratkan. Dakwaan ini kemudian diralat ataupun dikoreksi dalam surat tuntutan halaman 3363 dengan menyatakan bahwa dari 215 transaksi impor yang didakwakan, hanya 104 transaksi yang terjadi pada periode jabatan terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Yang kedua, kepada diri terdakwa Agus Purwono. Pertama, dalam surat dakwaan, terdakwa Agus Purwono dan pejabat lain pada fungsi pengadaan secara bersama-sama dinyatakan sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas ekspor minyak mentah Banyu Urip periode semester 1 tahun 2020 baik bagian negara maupun bagian Pepsi. Namun pada fakta yang tidak terbantahkan yang juga diakui oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya menunjukkan bahwa terdakwa Agus Purwono sama sekali tidak terlibat dalam proses perencanaan penjualan ekspor minyak mentah Banyu Urip periode semester 1 tahun 2021. Mengingat terdakwa pada saat itu masih menjabat sebagai senior analis 2C Transportation Optimization Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual minyak mentah. Dengan demikian, dalam posisi tersebut terdakwa Agus Purwono secara hukum tidak memiliki kapasitas terkait dengan penjualan minyak mentah sehingga pelekatan pertanggungjawaban pidana dan realisasi ekspor tersebut merupakan bentuk error in persona yang nyata. Yang kedua, penuntut umum dalam surat dakwaan mendakwa terdakwa Agus Purwono bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yogi Fernandi, dan Dwi Sudarsono pada fungsi crew trading menolak sebanyak 7 penawaran minyak mentah bagian K3S meskipun harga penawaran masih lebih rendah dari HPS sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung dari nilai realisasi ekspor minyak mentah nodil tersebut. Namun fakta yang tidak terbantahkan yang juga diakui oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya menunjukkan bahwa sebanyak 5 dari 7 penawaran K3S yang didakwakan seluruh prosesnya terjadi di luar masa jabatan terdakwa Agus Purwono. Dengan demikian, pelekatan pertanggungjawaban pidana atas ketidaksepakatan ataupun nodil 5 transaksi tersebut bukan merupakan kewenangan terdakwa Agus Purwono dan merupakan bentuk error in persona. Ketiga, sama halnya dengan dakwaan terhadap Sani Dinar Saifuddin, penuntut umum juga mendakwa Agus Purwono melakukan 215 transaksi impor spot secara melawan hukum. Padahal berdasarkan uraian penuntut umum sendiri, terdakwa baru memiliki kewenangan dalam pengadaan impor minyak mentah kondensat sejak 1 Agustus 2022. Kekeliruan dakwaan tersebut kemudian kembali dikoreksi oleh penuntut umum dalam tuntutannya dalam halaman 3592 dan halaman 3659 yang mana penuntut umum mengakui bahwa dari 215 transaksi yang didakwakan hanya 33 transaksi yang terjadi pada periode jabatan terdakwa Agus Purwono. Keempat, selain itu, penuntut umum juga telah error in persona dalam mendakwa terdakwa Agus Purwono melanggar Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Permen BUMN nomor
1/2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara, karena terdakwa selaku Vice Presiden bukanlah adresat ataupun subjek hukum yang diatur dalam Permen BUMN tersebut. Adapun organ ataupun subjek pada BUMN yang diatur dalam Permen tersebut terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, ataupun direksi. Yang Mulia Majelis Hakim, di samping itu, terdakwa Sandi Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono juga secara bersama-sama didakwa memberikan persetujuan kepada Trafigura Pte Ltd dan Trafigura Asia Trading untuk mengikuti tender serta dituduh melakukan pengaturan pengadaan kapal Jenggala Bango dan kapal Jenggala 21. Tuduhan tersebut menunjukkan pola yang sama, yaitu penuntut umum menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum dari perbuatan yang secara normatif dan faktual berada di luar lingkup kewenangannya. Para terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam pemberian izin kepada Trafigura Pte Ltd selaku mitra usaha untuk mengikuti pengadaan minyak mentah tahun 2018 dan kapal Jenggala Bango dan Jenggala 21 yang didakwakan tidak diperuntukkan untuk mengangkut minyak mentah, melainkan mengangkut kargo LPG dan kargo gas milik PT PPN yang mana ini berbeda entitas. Oleh karenanya, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa dalam konteks ini penuntut umum telah secara keliru mencampur adukan struktur kewenangan antar entitas, antar fungsi, antar periode waktu sehingga subjek hukum yang didakwakan tidak lagi identik dengan subjek hukum yang secara sah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Atas kekeliruan tersebut, dakwaan pemberian izin kepada Trafigura Pte Ltd selaku mitra usaha untuk mengikuti pengadaan minyak mentah tahun 2018 dan dakwaan pengadaan Jenggala 21 tidak lagi dipertahankan di dalam surat tuntutan penuntut umum. Koreksi-koreksi mendasar tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila penuntut umum secara cermat dan teliti dalam menyusun dakwaannya, dalam menelusuri batas kewenangan serta kedudukan hukum para terdakwa. Terdakwa tidak seharusnya dan tidak sepatutnya didakwa atas transaksi-transaksi yang terjadi di luar lingkup kewenangannya. Dengan demikian, mengacu pada uraian kami tadi, kami menyimpulkan bahwa unsur setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PTPK tidak terbukti pada diri terdakwa. Selanjutnya unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, unsur kerugian keuangan negara, unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ataupun unsur penyertaan dianggap dibacakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Tanggapan terhadap penjatuhan pidana tambahan perampasan aset terdakwa Sani Dinar Saifuddin bahwa terhadap surat tuntutan penuntut umum VD halaman 3569 sampai dengan 3578 mengenai analisis barang bukti dan angka 6 amar tuntutan telah meminta agar dilakukan perampasan terhadap aset terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran dan diperuntukkan sebagai pembayaran uang pengganti berupa 1. Sebidang tanah hak milik atas nama Rahmi Alma Farah Adang yakni istri dari Sani Dinar Saifuddin HM 695. 2. Sebidang tanah hak milik atas nama Sani Dinar Saifuddin HM 06451. 3. Sebidang tanah hak milik atas nama Rahmi Alma Farah Adang selaku istri Sani Dinar Saifuddin HM 01511. 4. Sebidang tanah hak milik atas nama Rahmi Alma Farah Adang selaku istri Sani Dinar Saifuddin HM 343 bahwa tuntutan perampasan terhadap 4 bidang tanah merupakan tuntutan yang tidak adil dan bertentangan dengan Perma 1 nomor 5 tahun 2014. Tuntutan merampas aset-aset milik terdakwa yang terbukti diperoleh dari sumber yang sah dengan harga perolehan yang wajar, dilaporkan secara transparan dan berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan diperoleh jauh sebelum tempus delikti perkara akuo adalah tuntutan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki landasan hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum dan mencederai rasa keadilan dengan mengingat pada fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum telah mengakui dalam surat tuntutannya bahwa terdakwa Sani Dinar Saifuddin tidak menikmati atau tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi atas seluruh peristiwa yang didakwakan. 2. 4 aset terdakwa, baik atas nama terdakwa maupun atas nama istri terdakwa, diperoleh dari sumber yang sah dengan harga perolehan yang wajar, dilaporkan secara transparan dan berkala kepada KPK, bahkan diperoleh jauh sebelum tempus delikti perkara akuo, dibuktikan sebagai berikut. 3.1. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 695/Cileles merupakan harta warisan dari orang tua istri terdakwa Sani Dinar Saifuddin. 3.2. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 1651
diperoleh terdakwa Sani Dinar Saifuddin berdasarkan hasil jual beli pada tanggal 30 Juli 2010. Dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan diperoleh terdakwa jauh sebelum tempus delikti perkara akuo. 3.3. Sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 1511 Kelurahan Cigadung. Pembeliannya bersumber dari pendapatan yang sah, apalagi jelas dan tegas. Faktanya penuntut umum telah mengakui terdakwa tidak menikmati dan tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi atas seluruh peristiwa yang didakwakan. 3.4. Bahwa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 343 Muktisari tanggal 30 Juni 2021 bahwa dengan mengingat gaji terdakwa sebagai Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT KPI adalah senilai Rp268 juta per bulan, maka adalah sah dan wajar perolehan atas aset SHM nomor 343 Muktisari dimaksud. 3. Bahwa dalam perkara akuo telah diajukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening milik terdakwa dan keluarganya dengan rincian sebagai berikut, mohon dibacakan. Oleh karena terbukti dan tidak terbantahkan seluruh harta kekayaan terdakwa dan keluarganya bukan merupakan alat ataupun hasil dari tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera membuka blokir atas rekening-rekening terdakwa dan keluarganya tersebut di atas. 4. Tanggapan terhadap penjatuhan pidana tambahan perampasan aset terdakwa Agus Purwono bahwa terhadap surat tuntutan penuntut umum halaman 3719 sampai dengan 3728 dan angka 6 amar tuntutan telah meminta agar dilakukan perampasan aset terdakwa Agus Purwono yang telah dilakukan pemblokiran dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti berupa 1. Sebidang tanah hak guna bangunan atas nama Nina Anggraini, istri Agus Purwono, HGB 02198. 2. Sebidang tanah hak milik atas nama Nina Anggraini, istri Agus Purwono, HM 1580. 3. Sebidang tanah hak milik atas nama Nina Anggraini, istri Agus Purwono, HM 5011. 4. Sebidang tanah hak milik atas nama Agus Purwono, HM 1147. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1 Perma nomor 5 tahun 2014 yang telah kami sampaikan sebelumnya, tuntutan merampas aset-aset milik terdakwa Agus Purwono telah terbukti diperoleh dari sumber yang sah dengan harga perolehan yang wajar, dilaporkan secara transparan dan berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan diperoleh jauh sebelum tempus delikti perkara akuo, adalah tuntutan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki landasan hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum dan telah mencederai rasa keadilan. Dengan mengingat pada fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa oleh penuntut umum telah mengakui dalam surat tuntutannya bahwa terdakwa Agus Purwono tidak menikmati dan tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi atas seluruh peristiwa yang didakwakan. 2. 4. Aset terdakwa, baik atas nama terdakwa maupun atas nama istri terdakwa, diperoleh dari sumber yang sah dengan harga perolehan yang wajar, dilaporkan secara transparan dan berkala kepada KPK, bahkan diperoleh jauh sebelum tempus delikti perkara akuo, dibuktikan sebagai berikut. Oke, ini dibacakan. Bahwa dalam perkara akuo telah dilakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening milik terdakwa dan keluarganya dengan rangkaian sebagai berikut. Mohon dibacakan. Oleh karena terbukti dan tidak terbantahkan seluruh harta kekayaan para terdakwa dan keluarganya merupakan alat ataupun hasil dari tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka blokir atas rekening-rekening terdakwa dan keluarga yang tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seluruh aset uang dalam rekening dan tanah yang diblokir dan atau disita telah terbukti dan tidak terbantahkan diperoleh secara sah dan tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan. Dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP, sudah seharusnya seluruh harta benda milik para terdakwa dan keluarganya yang diblokir dalam perkara akuo dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu kepada para terdakwa dan istri para terdakwa. Izin melanjutkan. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Penutup. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Perkara ini bukan hanya menyangkut status hukum terdakwa, tapi juga menyangkut prinsip dasar bahwa setiap unsur dakwaan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
Apabila pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah pembebasan, bukan kompromi terhadap tuntutan. Kami percaya Majelis Hakim yang mulia akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan tekanan opini atau karena adanya tekanan-tekanan non-yuridis tertentu. Oleh karena itu kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, serta membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Sidang yang mulia, setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ini, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh tim advokat terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono. 2. Menyatakan terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 4. Memulihkan hak terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan agar terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono dikeluarkan dari rumah tahanan negara. 6. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik terdakwa Sani Dinar Saifuddin dan terdakwa Agus Purwono yang sebelumnya telah disita dan atau diblokir tanpa terkecuali. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang mulia beranggapan lain, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim advokat Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Pas waktunya.